menyapa jemaat online dari Anugerah Church yang pagi hari ini menyaksikan dari Facebook Live atau nanti sore menyaksikan dari YouTube Live dan juga dari Light Channel di First Media. Shalom, apa kabarnya hari ini? Anda bisa meninggalkan komentar di kolom komentar, katakan dari mana Anda menonton, negaranya ya. Maka kami di sini bisa berdoa buat Anda sekalian. Menyapa juga buat jemaat dari Anugerah Church at Storehouse. Apa kabarnya pagi hari ini? Ya, luar biasa. Kami percaya Anda semua baik-baik saja, seperti kami juga di sini baik-baik saja, dipelihara oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Biarlah ini bukan menjadi ibadah yang biasa-biasa, tetapi menjadi ibadah yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Sebelumnya kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-95. Mazmur pasalnya yang ke-95, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Baik yang ada di storehouse maupun yang menyaksikan di rumah. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap orang boleh merasakan lawatan kasih-Mu Tuhan. Dan tidak ada yang setelah ibadah ini keadaannya sama. Mereka semua akan diubahkan oleh kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Jakarta, Shalom dari Sabang sampai Merauke, Yahukimu sampai ke Pulau W. Indonesia ada dan dalam tangan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bersinar atas Indonesia di dalam nama Yesus. Kami juga mengucapkan shalom kepada dunia. Ya Tuhan, meskipun saat ini bumi sedang mengalami pandemik, tapi kami percaya Tuhan Yesus masih memegang kendali. Terima kasih Tuhan, Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan atas seluruh umat di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama saya, katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Kita akan sambut tim Praise and Worship dari Anugerah Church at Storehouse. Shalom, haleluya. Saat ini kita akan bersorak-sorak buat Tuhan Yesus. Biarlah segala yang bernafas selalu memuji Tuhan, amin. Saya undang semuanya jemaat yang ada di storehouse dan jemaat online yang ada. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersorak buat Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Langit dan bumi memuji Tuhan dan kita semua memuji Tuhan, amin. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin, Dia yang layak kita anggungkan. Sekali lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
adalah Tuhan dan Raja kita. Yang sama-sama kita katakan, amin. Amin, haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita lebih lagi memuji nusakan nama. Tidak ada satupun yang mustahil buat Tuhan Yesus. Amin. With God we can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause just you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yeah. Tiada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Amin. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. Amin, haleluya. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Amin, haleluya. Apa yang tidak pernah kita lihat dan kita rasakan, itu yang disediakan Tuhan buat kita. Amin. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Amin, haleluya. Sama-sama katakan. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Amin, haleluya Yesus. Hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible.
impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe, yes, Lord. I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe in you. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya kami percaya kepadamu Tuhan. Amin Tuhan. Di tengah luasnya samudra kami tidak takut karena Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Firman-Mu yang selalu menguatkan kami, yang meneguhkan setiap hati kami Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Walau di dalam badai sekalipun, kami tidak takut karena Engkau bersama dengan kami. Amin Yesus. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sama-sama katakan, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam segala perkara, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam segala perkara,
perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian sembahmu kepadanya. Yesus ada perisai kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami sembah-Mu, ya Allah kami yang memberikan kami kekuatan. Apapun persoalan kita, apapun yang kita hadapi, percaya kepada Tuhan. Iman kita tetap teguh di dalam Tuhan, karena Dia yang memberikan kekuatan buat kita. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus, asalkan kita percaya kepadanya. Yesus Tuhan, Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami. Naikkan sembahmu kepada Tuhan, naikkan pujian sembahmu. Dia sungguh baik. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau beri, untuk nafas hidup yang Kau berikan buat kami Tuhan, untuk kesehatan. Terima kasih ya Bapa. Glory Yesus. Ya Ramaya Ramaya Lala Shikera Maya Ramaya. Naikkan pujianmu kepada Tuhan. Haleluya Ramaya Ramaya Lala Shikera Maya Ramaya 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 Lala Shikera Maya Ramaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Kami yakin padamu, kami percaya Engkau Tuhan Yesus. Tidak ada keraguan dalam hati kami Tuhan. Apapun yang kami khawatirkan, di dalam Engkau kami tidak akan pernah khawatir. Amin Yesus, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan. Bila setiap hari kami selalu memberikan pujian, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. You are worthy. Oh Yesus. Amin Tuhan. You are worthy of it all. Amin.
and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Amen, You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Amen. Amen Tuhan. Amen Yesus. Day and night, night and day let incense. Night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. Day and night, night and day let incense arise. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Amen. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you Hallelujah. are all things. You deserve the glory. Sekali lagi katakan, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Jesus, you are worthy of it all, Lord. Haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Lawat Tuhan anak-anak-Mu Bapa. Yes. And to you are all things. Haleluya. You deserve the glory. Haleluya.
Haleluya. We praise you Lord. We praise you Father. Kami sangat berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Memang benar Bapa, Engkau adalah Tuhan, pencipta kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa pada hari-hari ini Tuhan ada banyak ketidakpastian. Ada banyak permasalahan yang setiap anak-anak-Mu harus handle, harus tackle Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan kami hanya berpaku, memandang kepada Engkau, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang tidak akan pernah berubah. Kemarin, hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan yang menyempurnakan iman kami. Bapa, Engkaulah bahkan yang menjadi raja dari segala raja. Engkaulah yang menyelamatkan kami. Dan bahkan Tuhan, biarlah pada waktu kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pedang bermata dua Tuhan. Ia akan menyelidiki setiap hati, setiap maksud tujuan. Dan bahkan Tuhan menembus, bahkan sampai ke daging, tulang, sum-sum kami Tuhan. Terima kasih Bapa. You are worthy of it all. Mari jemaat, sebelum kau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Anda, siapapun Anda, baik Anda yang ada di storehouse, atau termasuk Anda terutama yang ada di rumah-rumah. Saya tidak tahu kondisi Anda bagaimana, tetapi let's lift up our hands. Sekali lagi kita naikkan dengan sungguh-sungguh. You are worthy of it all. Dengan suara yang terdalam dari hatimu. Haleluya. Let's do it. You are worthy of it all. Haleluya. You are worthy of it all, Father. You are worthy of it all. Yes. We want to give you a sacrifice of worship. Yes, Lord. We worship you, God. We worship you, Daddy God. Yes. Come on, everybody. Let's worship Him. Worship Him. You are worthy of it all. Yes. Worship Him. Worship Him. Like there is no tomorrow. Oh, hallelujah. Worship Him. Hallelujah. Because He holds your tomorrow. Hallelujah. Amen. Yes. You deserve. Amen. You deserve all the glory. You deserve all the glory. Terima kasih. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Yes, you are worthy. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Amen. You deserve the glory. Hallelujah. Terima kasih Bapa. Yes. Terima kasih untuk hari yang baru yang sudah Engkau percayakan dan berikan buat kami semua. Terima kasih hari ini kami boleh ada. Ebenezer, sampai dengan detik ini Engkau masih memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya karena Engkau hidup, hari esok itu ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari jemaat sekalian, persiapkan dirimu, biarlah Tuhan berbicara kepada engkau. Karena kita tahu, satu kata rema yang kau tangkap, ini akan melubah seluruh aspek sisa perjalanan hidup kita semua. Terima kasih Tuhan, berbicara melalui lidah dan bibir hamba-Mu Bapa. Sehingga setiap perkataan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nyatakan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. And let your will be done. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan bersama dengan kami, baik Anda di storehouse atau Anda di rumah, Anda boleh pekikkan, Anda boleh ketikan. Amin, haleluya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Jemaat di storehouse silakan duduk. Haleluya, shalom. Apa kabar? Selamat pagi bagi Anda yang sedang mengikuti ibadah yang ada di sini di storehouse, terutama juga Anda yang ada di rumah. Yang pada pagi hari ini mereka atau Anda mengikuti ibadah melalui Facebook. Menyapa juga Anda yang mengikuti ibadah di sore hari melalui YouTube ataupun First Media. Kita percaya bahwa tidak ada satupun yang kebetulan. Kalaupun Anda merasa bahwa Anda sekarang ini sedang secara kebetulan ada scrolling, tetapi percayalah bahwa
Tuhan yang menata langkah kaki atau tangan-tangan jempol-jempol kita, saudara ya. Oleh karena itu, dimanapun saudara berada, saya menyapa Anda. Saya tahu ada banyak orang-orang, kalau tadi saya lihat di sini, ada orang-orang yang dari Indonesia, dari Jakarta, dari Bandung, dari Semarang, dari Manado. Cukup banyak juga ya keluarga-keluarga dari Manado. Terus bahkan tadi saya lihat bahkan sampai di Melbourne, di Australia. Dan saya tahu ada seorang teman baik dari Vancouver, dari Kanada lagi menyaksikan mengikuti ibadah ini, saudara. Ya, puji Tuhan. Kita percaya, bahkan kita tahu bahwa dari benua Eropa, saudara, walaupun sekarang secara fisik kita jarang atau sangat sukar untuk bertemu, tetapi ini merupakan suatu kesempatan yang baik. Firman Tuhan sudah menuliskan bahwa kelemahan yang Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan kita, ini bahkan menjadi kekuatan. Sekarang kita punya gereja di seluruh penjuru bumi. Seluruh rumah kita sekarang menjadi rumahnya Tuhan, di mana firman Tuhan dengan dapat bebas merdeka kita dapat terima dan dikhotbahkan. Ayo kita sekali lagi kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema khotbah yang sudah kami persiapkan berjudul Guard Your Heart atau jagai hatimu. Kita masih di tema besar bulan ini yaitu Emotional Health Series. Jadi kita masih belajar serian tentang kesehatan emosi kita ya. Kenapa perlu untuk kita menjaga kesehatan emosi kita? Karena apalagi di masa-masa pandemik seperti sekarang ini, kita di rumah aja ya, banyak di antara kita yang bawaannya kudu marah ya kan, dikit-dikit uring-uringan. Nah, karena itu kita perlu menjagai kesehatan emosi kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan menjagai hati kita. Kita lihat firman Tuhan dari Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai dengan yang ke-27. Haleluya. Kita akan baca bersama-sama, di screen sudah ada, yang menyaksikan di rumah juga boleh baca bersama-sama dengan kami ya. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Ya. Satu pertanyaan buat kita semua hari ini adalah bagaimana kabar Anda? Ya. That's right. Bagaimana kabar dari jemaat yang ada di Storehouse? Luar biasa, baik-baik Haleluya. saja, jawaban yang klise saudara. Tapi kalau benar-benar ditanya bagaimana keadaanmu hari ini? Ya. Berapa banyak di antara kita yang berani jujur untuk membicarakan apa yang ada di dalam isi hati kita. Buat Anda yang menonton di siaran live kami, boleh meninggalkan di kolom komentar bagaimana kabar Anda. Ya. Kalau ada yang sakit, bilang saya sedang sakit, maka tim doa kami akan segera berdoa bagi Anda. Kalau ada di antara Anda yang merasa gundah gulana atau gelisah hatimu, kamu boleh tuliskan juga di kolom komentar. Tim konseling dan doa kami siap untuk berdoa buat saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara jemaat sekalian, kita tahu bahwa COVID-19 ini mempunyai dampak negatif yang sangat besar ya. Dari sejak berbulan-bulan yang lalu saudara, banyak daripada kita shock, tiba-tiba kita nggak bisa kemana-mana. Kemudian berhati-hati karena sekarang ini katanya new normal saudara. Di seluruh penjuru dunia kalau kita baca artikel atau kita lihat siaran televisi, ada orang-orang yang kemudian pada waktu keluar rumah mereka kalap saudara ya. Udah lama nggak ketemu dengan teman, udah lama nggak makan di restoran, kemudian udah lama nggak ketemu dengan orang tua atau kakak adik saudara, sehingga mereka main serobot gitu aja. Kemudian mungkin main peluk saudara, mungkin cari makan di sembarang tempat saudara. Kemudian akibatnya tidak sedikit daripada orang-orang itu yang sudah berbulan-bulan, selama 3 bulan atau bahkan 4 bulan saudara, mereka harus dipaksa untuk mengurung diri di rumah, tetapi tiba-tiba kemudian sekarang malah kena. Nah makanya kita mesti berhati-hati. Nah tetapi at the same time firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa kita nggak boleh hidup di dalam ketakutan. Yeah. Nah makanya itu tadi kami katakan perlu untuk menjadi jujur. Perlu keberanian untuk kita jujur. Nah saudara, kalau kita bisa mengungkapkan perasaan terdalam kehidupan kita, maka beban daripada jiwa kita ini akan tersalurkan. Karena that's the way we were built. Dengan cara demikian Tuhan sudah mendesain kehidupan kita supaya beban ini nggak kita tanggung sendirian. Makanya
diberkatilah Bapak Ibu sekalian kalau saudara masih bisa pergi ke gereja secara fisik, hybrid seperti ini. Ataupun kalau tidak, pada waktu saudara bisa mengikuti ibadah online saudara, jangan tinggalkan ibadah. Karena ini penting banget esensinya. Ibadah adalah salah satu esensi yang orang-orang atau anak-anak Tuhan perlu jalani pada hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah kalau misalnya ada yang tanya bagaimana kabar Pak Daniel? Well, kabar saya kadang-kadang perasaannya up and down. Oke. Gitu ya. Kadang-kadang misalnya contoh, belum bisa ketemu dengan orang tua saya selama beberapa bulan tuh. Terakhir kali ketemu dengan papa mama saya itu bulan Maret. Kalau nggak Tanggal salah 15, pas tanggal 16. Tanggal 16 setelah Anniversary, second ya. anniversary daripada Anugerah Church. Dan masih bisa belum ketemu, mau ke sana pun kayaknya masih bukan masalah nggak mau, tetapi masih menjaga perasaan saudara ya. Dan kemudian pelayanan-pelayanan juga ada banyak yang dimulai, ada hal-hal baru yang cukup menarik. Kita bisa memperbaiki church online kita. Tentunya dengan hal ini satu achievement dan saya berterima kasih sekali atas tim yang selama ini sudah mensupport. Baik yang ada di depan kamera, ada tim and praise and worship tadi semakin lama semakin membaik ya. Betul nggak? Ada amin nggak? Kita berikan tepuk tangan dulu untuk tim and praise and worship. Tetapi nggak bisa dilupakan juga orang-orang di belakang kamera, saudara ya. Orang-orang di tim multimedia, orang-orang di balik layar yang mungkin Anda nggak pernah ketemu dengan orang-orangnya. Karena mereka bekerja sangat keras banget, kita berikan tepuk tangan juga. Jadi ada perasaan senang, ada perasaan bangga, anxiety juga ya. Aduh ini nanti church online-nya gimana nih, audionya gimana nih, internetnya gimana. Tetapi ada juga pelayanan-pelayanan yang pada saat ini nggak bisa dilakukan. Pelayanan-pelayanan misi, saya nggak bisa pergi ke banyak tempat. Biasanya saya nggak bisa diam di rumah saudara ya. Weekdays itu harus pergi ke luar pulau, traveling. Dalam negeri, luar pulau, ke desa, ke kota. Tetapi sekarang harus lockdown saudara. Jadwal-jadwal dibatalkan, tetapi at the same time kami dapat menikmati hari-hari kami di rumah. Dan puji Tuhan, makanya tadi saya katakan perasaan saya up and down. Ya puji Tuhan, ini honest opinion. Berapa banyak yang di antara Anda yang merasakan hal yang sama seperti saya. Kalau ada di Storehouse angkat tangan. Kalau Anda ada di rumah, Anda boleh ketikan, yuk kita jadi jujur. Karena kejujuran itu awal daripada pemulihan pada hari-hari ini. Puji Haleluya. Tuhan. Kok nggak ada yang nanya saya kabarnya gimana Oh, ya? Puji bagaimana Tuhan. kabar kamu? Ani? Kabar saya baik-baik saja, Ya. cuman memang saya merasa kangen banget sama putri kami Angeline ya, karena sudah 4 bulan lebih nggak bisa ketemu sama dia. Untungnya terakhir waktu bulan 2 ya, sebelum kami Waktu Chinese New Year anniversary pernikahan ya, kami pergi ke Bali. Sebelum pergi ke Bali kami mampir ke Singapura dulu sambil ngurus komputer yang rusak. Nah pada saat itulah 1 hari doang saudara. Mungkin orang merasa aneh banget ya, kayak orang kaya aja pergi ke Singapura 1 hari doang gitu kan saudara ya. Ngurus komputer sambil ketemu anak. Tapi mana kita tahu bahwa itu adalah kesempatan terakhir yang bisa kita ketemu sampai dengan pandemik ini akan berakhir. Angel, we love you, we miss you. Yes, we miss you. Oke, nah saudara sekarang masuk ke poin yang pertama, guard your heart. Poinnya yang pertama juga guard your heart ya. Jagai hatimu. Saudara penting banget untuk kita menjagai hati kita. Karena kalau tidak di rumah aja kita bisa marah sama orang-orang yang dekat dengan kita. Bisa frustrasi dengan keadaan tapi pelampiasannya itu kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, orang tua. Ya kita akan ngomel-ngomel terus panjang hari. Saudara banyak sekali di antara kita yang sudah di rumah melihat kekerasan, kemarahan yang diakibatkan oleh kekecewaan, keputusasaan ya kan, atau sumpah serapah sudah mulai terucapkan di mulutmu. Hal-hal yang tidak baik ini semua ternyata disebabkan karena orang itu gagal untuk menjaga hatinya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi yang kita baca, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Saudara, jadi kita itu harus waspada bukan cuma terhadap virus corona. Kita harus waspada bukan cuma pakai masker, pakai face shield kalau mau keluar rumah. Tapi lebih daripada itu Alkitab mengajarkan pada kita, jagai hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena kalau kita tidak waspada menjagai hati kita, maka yang terpancar keluar dari mulut kita, dari kehidupan kita, perilaku kita, itu bukan terpancar kehidupan saudara. Ada amin? Ya, jadi penting banget untuk kita menjagai hati kita dengan segala kewaspadaan. Apalagi saudara kita lihat anak-anak kita itu mereka akan meniru teladan yang kita berikan. Mereka melihat bagaimana kita merespon ketika kita berada di dalam tekanan dan itu akan menjadi pattern mereka, menjadi patron mereka.
Besok kalau mereka dewasa dan mengalami tekanan yang sama, mereka akan bertingkah laku seperti kita. Yes. Kalau mereka melihat papa mamanya di rumah ketika under pressure, terus marah-marah, sumpah serapah. Besok kalau anak-anakmu besar, mereka juga tidak jauh-jauh dari situ. Karena That's right. mereka melihat contoh setiap hari yang ditunjukkan di depan mata mereka. Dan kita nggak mau kan mempunyai keturunan yang seperti itu. Kita mau punya keturunan yang baik-baik, yang melayani Tuhan, takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Benar saudara? Yes. Mulai dari diri kita, memberikan teladan yang baik buat anak-anak kita. Yang mau katakan Amin. amin. Yang mau Yes. ketikan amin. Haleluya. Puji Saudara, Tuhan. kita perlu tahu juga dan perlu ingat bahwa setiap daripada kita tidak ada satupun yang terlewatkan. Kita ini sedang menulis sejarah. Saudara, sejarah yang terjadi seperti ini yang seperti saudara sering dengar atau mungkin pernah tahu, pernah baca artikel. Ini terjadi 100 tahun yang silam. Dan bahkan mungkin 100 tahun yang lalu kalau ada yang masih hidup mungkin mereka juga nggak ingat tuh. Karena mereka pasti masih sangat kecil banget, mungkin masih bayi saudara. So you guys and I and we are all, kita lagi menulis satu sejarah. Saudara, kalau kita Tuhan izinkan masih hidup sampai 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun ke depan. Maka kita akan menjadi saksi daripada sejarah itu dan kemudian kita pada waktu tengok balik, kilas balik ke masa sekarang ini saudara ya. Apa kira-kira yang akan menjadi dalam benak saudara? Jangan sampai kemudian terjadi satu penyesalan saudara ya. Karena penyesalan itu sangat gak enak banget. Makanya saudara tadi saya katakan sangat diberkati sekali pada waktu kita bisa ikut ibadah atau church online seperti ini. Karena itu maknanya sangat dalam sekali. Kita dapat diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga perasaan-perasaan kalut, galau saudara ya. Gak enak atau kerugian atau bahkan kekurangan, kesakitan ini bisa digantikan dengan firman Tuhan yang hidup. Nah kemudian yang kedua, kita perlu yang namanya komunitas orang-orang benar. Saudara, saya tidak tahu bagaimana Anda meluangkan waktumu, karena tadi kami sudah katakan berkali-kali, saudara perlu mempunyai kehidupan sosial. Tuhan mendesain kita supaya kita ini berinteraksi, katakan berinteraksi saudara. Ya. Nah kalau pada waktu kita lockdown, kemudian kita memilih hanya untuk berinteraksi secara pasif dengan nonton TV, nonton film, saya pribadi suka nonton TV, saya pribadi suka nonton film, tetapi kita nggak bisa curhat. Karena kalau kita curhat ke mereka, mereka toh nggak respon ke kita. Betul nggak saudara? Anak saya pada hari-hari ini suka nonton YouTube yang nonton orang main game itu, saudara ya. Tetapi saya katakan pagi hari ini sebelum kami berangkat ke gereja, saudara, saya katakan kepada dia, these people will not even care about you. Kamu hidup, kamu mati, kamu sakit, kamu miskin, kamu kaya, they don't care about you karena mereka nggak kenal kamu. Apalagi kalau kita nonton film-film atau misalnya drama-drama Korea atau soap opera lainnya, saudara ya. It's just only one side. Pada saat bersamaan kita memang betul gak bisa dipungkiri kita mendapatkan sukacita. Ada hormon-hormon endorfin yang terciptakan pada waktu kita tertawa atau kita menangis. But we need real people. Katakan I need real people. I need real people. Ketika saudara, saya perlu bertemu dengan orang-orang hidup yang nyata. Nah makanya saudara di ACS kita punya komsel. Nah saya mau menceritakan sedikit tentang komsel saudara ya. Ada komsel-komsel ria di tempat ini. Yuk keluarkan fotonya. Komsel Selasa yang ada fotonya ada di layar. Anda harus tepuk tangan dong. Katakan itu gua tuh, itu gua tuh, itu gua tuh. Saudara ya kita tunjukkan supaya orang-orang yang gak datang ikut kebaktian pada hari ini mereka bisa tahu bahwa we mention you gitu ya. Nah saudara setiap komsel, nah kalau yang ada di komsel kami itu komsel hari Selasa saudara ya. Kita akan membicarakan tentang apa yang firman Tuhan beritakan pada hari Minggu. Supaya kita berinteraksi. Saudara pada waktu awal-awal ada orang-orang yang baru. Mereka merasa ilfil banget. Pada waktu mereka merasa kenapa saya harus menceritakan tentang permasalahan saya. Ada kalau salah ngomong suaminya ngamuk, istrinya ngamuk saudara. Sehingga kami harus buat peraturan kalau ada yang sifatnya sensitif. Jangan diomongin di umum langsung DM ke kami, ke Daniel ataupun Debbie. Sehingga kami bisa tackle, handle secara pribadi atau ke ketua komsel. Tetapi saudara setelah 1 bulan saudara yang asalnya malu-malu. Jadinya malu-maluin saudara. Ya, jadi kita ketawa-ketawa, kita bisa menjadi hidup. Ini adalah komsel youth kami. Go ahead, you can tell about them. Nah komsel youth juga saudara ya terdiri dari banyak
mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah, tapi juga ada beberapa yang sudah menjadi profesional dan dipimpin oleh Pak Kus nih ya sebagai pembimbingnya, begitu Yes. saudara ya. Jadi buat anak-anak mahasiswa pun masa sekarang ini masa yang tidak mudah, jadi mereka pun perlu punya komunitas yang positif, yang mendorong mereka, yang support mereka, kamu pasti bisa, ayo kamu pasti bisa ya. Saya seperti masih itu, ingat Deb, saudara. kalau waktu dulu kita kecil nonton TV, ada namanya yang tukang guru gambar itu siapa namanya, pakai topi, pakai kumis itu, masih ingat nggak? Tino Sidin. Pak Tino Sidin. Nah kalau Komsel Youth ini ada Pak Kus Sidin saudara ya, yang akan bisa menghibur kita dan dia akan pasti berkata, bagus gitu saudara ya, puji Tuhan. Makanya Puji anak-anak Tuhan. youth kita ikut Komsel juga. Ya, tapi bukan itu aja, ada juga komsel minggu yang mana usianya memang kebanyakan lebih senior saudara ya. Dan kadang juga bisa disebut komsel umas ini saudara ya. Di mana oma-oma dan opa-opa tergabung di sana saudara ya. Yes. Dan ini juga nggak kalah hebohnya loh, rame saudara. Ya, Yes. mereka juga banyak bercanda, saling sharing. Nah, dengan cara seperti inilah kalau kita punya komunitas yang positif. Kita itu bisa bersama-sama melewati pandemik ini dengan baik. right Kita on. akan keluar sebagai pemenang. Yang percaya katakan amin. Ketikan di kolom komentar, aku akan keluar sebagai pemenang. Amin saudara. Yes, bukan cuma itu saja saudara, bahkan selama mulai bulan April, minggu pertama sampai dengan sekarang kami sudah menyelenggarakan kelas anugerah discipleship courses. Ada kelas namanya ADC saudara. Kita udah melewati kelas salvation supaya kita dikokohkan ulang saudara, mengerti tentang bagaimana keselamatan itu. Apakah kita akan kehilangan keselamatan atau tidak, itu yang pertama, itu salvation. Yang kedua, kita berbicara tentang Holy Spirit saudara. Kita tahu bahwa sekarang ini era daripada Roh Kudus. Kita supaya dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita nggak hidup sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita saja. Kemudian yang sekarang kita lagi masuki yaitu kelas karakter and attitude. Keren banget saudara ya. Jadi dengan cara seperti ini kita meluangkan waktu kita yang begitu panjang saudara dengan hal-hal yang positif. Nah saya mau cerita sedikit tentang Komsel saudara. Daniel dan Debbie pada waktu tahun 1998 itu lama banget ya. Itu banyak daripada teman-teman yang mungkin masih kecil. Tapi puji Tuhan saudara. Waktu itu kan baru lulus kuliah saudara. Dan pada waktu kami lulus kuliah terkena krisis. Kita tidak menyangka bahwa ada krisis moneter saudara yang begitu besar. Dan kemudian waktu itu kita baru menikah. Kami baru mulai satu bisnis yang baru. Dan kami terkena krisis yang sangat hebat saudara. Semua pembelajaran kuliah yang kami belajar jauh-jauh. Saya sekolah di Kanada, Debbie kuliah di Amerika saudara. Itu nggak ada yang bisa hampir terpakai dengan baik. Kami cukup frustasi. Bahkan saudara yang namanya duit itu kami nggak punya banyak gitu. Nah kemudian pada saat itu saya ngomong sama Debbie, untungnya kami sudah terima Tuhan. Saya bilang sama Debbie, kalau udah seperti ini kita nggak bisa ngikutin teman-teman tuh. Mereka bisa ke night club, bisa ke diskotik, mereka bisa makan mewah. Kita nggak bisa, kita nggak punya cukup kekuatan. Kita cari Tuhan aja yuk. Saudara akhirnya kami cari Tuhan dan kemudian kami mulai tertanam di sebuah gereja lokal. Dan kemudian akhirnya dikenalkan kepada Komsel. Kemudian kami daripada kita bengong, gak bisa ngapa-ngapain, habis pulang kerja. Kami ingat saudara, waktu itu hari Senin Komselnya, saudara ya. Nah kemudian kami mulai tertanam di Komsel hari Senin itu saudara. Setiap hari Senin kami akan ikut Komsel. Guess what? Selama 3 tahun ke depan, Tuhan pakai hal-hal yang sederhana itu kemudian untuk bahkan membentuk kami saudara, menata ulang kehidupan kami sampai akhirnya di tahun ke-7. Daripada kehidupan pernikahan kami menerima panggilan Tuhan yang besar. Sehingga akhirnya kami memutuskan untuk menerima panggilan itu dan kami memuliakan Tuhan dengan melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan memberikan panggilan kepada kehidupan saudara? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan mau pakai saudara untuk hal-hal yang besar? Tidak selalu harus menjadi hamba Tuhan full time waktu seperti kami. Mungkin aja di dalam dunia bisnis Tuhan mau pakai saudara. Mungkin aja dalam hal-hal yang aneh atau yang keren-keren Tuhan mau pakai saudara. Karena yang namanya panggilan itu tidak terbatas hanya di dalam gereja saja. Yang percaya katakan amin. Amin. Ada satu statement bahasa Inggris yang bilang, show me your friends and I will show you your future. Tunjukkan kepada saya teman-temanmu dan saya bisa menunjukkan padamu masa depanmu seperti apa. Teman-teman itu sangat penting. Saudara, tahukah Anda bahwa kalau yang namanya anggota keluarga itu adalah keluarga yang Tuhan pilihkan buat dirimu. Tapi kalau yang namanya teman-teman, sahabat, mereka adalah keluarga yang engkau pilih untuk dirimu. Right. Pilih teman-teman yang baik,
Pilih teman-teman yang positif supaya tidak salah jalanmu. Ya, karena mereka akan memberikan pengaruh kepadamu. Jadi kalau ada di antara saudara yang menonton hari ini belum tertanam di satu gereja lokal, belum mempunyai komunitas sel seperti yang tadi kami ceritakan, pastikan Anda akan mencari dan tertanam di sana. Karena kami semua merasakan bedanya ya. Kalau misalnya hari Selasa, setiap Selasa itu bisa ketawa-ketawa, ya bisa mendengarkan masalah orang lain dan juga memberi nasihat. Dan dengan itu kami juga belajar dari pengalaman orang lain, saling belajar, saling menegur, saling mengingatkan. Ya, jadi kita bertumbuh bersama-sama sangat penting, saudara. Yes. Itu poin yang pertama, guard your heart atau jagai hatimu. Ya, nah saudara, kita bisa menjaga hati kita pada saat kita menjaga mata kita. Nah ini poin yang kedua, guard your eyes. Ya, saudara. Apa yang matamu selalu lihat dan baca, ini akan mempengaruhi hidupmu. Saudara, kita masih ingat kisah Daud. Daud itu sebelum jadi raja, dia sangat menjaga hatinya. Bagaimana meskipun dia dipersekusi, dianiaya oleh papa mertuanya sendiri, yaitu Raja Saul, ya saudara ya. Bagaimana ketika dia dibenci oleh Saul, mau dibunuh sama Saul, dia menjaga hatinya. Dia punya kesempatan loh untuk membunuh papa mertuanya itu ketika papa mertuanya lengah, tapi tidak dia lakukan. Dan kesempatan itu datang bukan cuma sekali, 2 kali, dan 2 kali dia tidak lakukan. Karena dia berhasil untuk menjaga hatinya, maka dia juga melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Amin saudara. Tapi ada satu kali saudara, bagaimana ketika dia tidak menjaga matanya, maka dia pun jatuh saudara ya. Seperti dikatakan oleh Amsal pasal yang keempat, ayat 23 sampai 27. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Saudara, sangat penting untuk kita menjaga mata kita. Apa yang kita lihat? Karena itu mempengaruhi kondisi hati kita. Haleluya. Saudara, kita tahu bahwa jendela daripada jiwa. Bulan ini kami lagi berbicara tentang emotional health series. Jiwa ini sangat penting saudara ya, kita nggak bisa sepelekan kondisi kejiwaan kita. Dan kita tahu juga bahwa firman Tuhan mengajarkan bahwa jendela daripada jiwa kita adalah mata kita dan juga telinga kita. Makanya sangat penting sekali hari-hari ini apa yang saudara lihat. Mungkin Anda bertanya, boleh nggak saya nonton misalnya drama-drama tadi? Oh boleh, nggak apa-apa, it's okay. Tetapi apa yang menjadi penyeimbangnya? Sudahkah saudara juga mengisi atau memberikan proporsi yang tepat, konteks yang tepat dengan firman Tuhan? Atau dengan hal-hal yang rohani, saudara? Dengan pekerjaanmu misalnya. Apakah hari-hari ini saudara suka menyerah, saudara ya? Nah, bagaimana dengan apa yang kau dengar? Karena apa yang saudara lihat dengan mata, apa yang saudara dengar dengan telinga, itu akan menjadi benih yang masuk dalam hati. Nah, tepat pada waktu kesudahannya sudah tiba, ini akan engkau ucapkan. Dan pada waktu engkau ucapkan, saudara, tahukah Anda bahwa ucapan mulutmu itu akan menjadi benih yang akan engkau tabur untuk kehidupanmu. Dan kita mesti tahu nih bahwa hidup kita adalah sebuah tanah. Katakan hidupku adalah sebuah tanah. Saudara yang mengikuti di rumah, saudara boleh ketikkan hidup saya adalah sebuah tanah. Maksudnya tanah itu apa, saudara ya? Kita tahu kalau ada orang yang kalau kita baca dalam firman Tuhan dulu nih. Tuhan menciptakan manusia dalam rupa dan gambarnya dari debu tanah, betul nggak? Kalau ada orang meninggal, saudara, seorang hamba Tuhan akan mengatakan, kembalilah kamu dari debu menjadi debu, tanah menjadi tanah, saudara. Karena kita tanah. Nah makanya itu perkataan kita ini adalah benih yang tidak kelihatan. Karena Tuhan yang menciptakan kita dengan bersabda, maka sabdamu atau kata-katamu itu adalah benih yang sangat penting untuk membuahi tanahmu itu, saudara. Sehingga kalau engkau mengatakan hal-hal yang terus nggak ada artinya, yang in vain, yang terus negatif, yang terus tidak memuliakan Tuhan, yang terjadi adalah maka hidupmu nanti your future and even your destiny akan menjadi seperti apa yang kau utarakan. So berhati-hati dengan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengarkan, apa yang saudara ucapkan. Karena kita tahu saudara ya, firman Tuhan dalam Matius 5:28 sampai dengan ayat 29, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi pada waktu kita melihat ada hal-hal yang tidak baik. Kalau dalam perjanjian lama berzina itu artinya maaf nih, bersetubuh secara fisik. Tetapi dalam perjanjian baru, orang kira itu lebih gampang. Enggak saudara, Tuhan Yesus menaikkan standarnya. Bahkan sekarang kalau kita melihat dan kita bernafsu, melihat perempuan, melihat laki-laki, atau melihat sesama jenis
Dan bernafsu saudara itu sudah bersinah. Yang percaya katakan amin. Maka Tuhan Yesus berkata, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah, buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Apakah berarti kita harus mencungkil mata kita? Tentu tidak, saudara. Makanya Tuhan Yesus mengartikan ini, matamu memainkan peran yang sangat besar untuk engkau mencapai destinasimu. Percayalah Bapak Ibu sekalian, waktunya sekarang kita menjaga mata kita. Katakan, saya mau jaga mata. Haleluya. 4 bulan sudah selama kita menjalani pandemi COVID-19 ini, apa saja yang sudah saudara lihat? Hanya saudara yang tahu dengan Tuhan. Tapi hari ini biarlah firman ini menjadi peringatan buat kita untuk menjagai mata kita, apa yang kita lihat. Sebab Bapa di surga melihat semuanya itu saudara ya. Sekarang kita lanjut saudara ya. Dengan balik ke kisah Daud. Jadi Daud itu berhasil menjaga hatinya tentang masalah papa mertuanya. Tapi suatu saat ketika Daud sudah menjadi raja dan semuanya sudah nyaman, dia perang itu selalu menang saudara. Suatu hari dia bilang, gua males lah pergi perang, biar sudah panglima-panglima aja yang berangkat. Dia di istana sendirian saudara, nganggur ya kan saudara. Terus dia melihat ada seorang wanita yang sedang mandi. Padahal pasti jaraknya kan jauh, gak mungkin istana itu deket-deket sama rumah orang biasa gitu saudara. Rupanya dia hari itu punya mata bionik saudara ya, bisa Superman. melihat ya mata Superman, bisa melihat jauh gitu saudara, jauh ke depan tapi salah arah gitu saudara ya. Nah saudara, dia melihat wanita yang sedang mandi, kok bisa-bisanya dia tuh dari sotoh istana, jadi di paling puncak istana gitu ngelihat ke bawah orang mandi, wih cantik, kok bisa tahu cantik dari mana, wong jauh loh saudara ya. Nah saudara, Daud pada saat gagal menjaga matanya, maka Daud pun gagal menjaga hatinya. Langsung dia bernafsu atas wanita itu, dipanggil ke istana, dia tidurin wanita itu. Setelah itu dia tahu kalau wanita ini adalah istri dari serdadunya. Lalu dia membuat satu skema ya, ketika tahu bahwa kemudian wanita ini hamil, wah langsung serdadunya dipanggil pulang, dia mau menutupi kesalahannya, dipanggil pulang supaya tidur sama istrinya supaya nggak ketahuan kalau itu anak dia hasil zina gitu saudara ya. Tapi ternyata serdadunya ini setia banget, enggak tuanku raja, aku nggak akan pulang ke rumah dan bersenang-senang dengan istriku selama teman-temanku yang lain masih berjuang di medan perang, tidak benar itu paduka raja. Wah stres Daud dikatain seperti itu, ternyata Uria ini setia banget gitu saudara ya. Maka Daud membuat skema yang lain lagi. Dia dikirim balik ke medan perang. Tapi dengan surat satu catatan. Bunuh. Nanti kalau menyerbu Yes, musuh, tinggalkan. dia yang paling depan, jangan ditolong. Jadi biar dia mati gitu saudara ya. Bagaimana saudara lihat, hanya karena Daud tidak menjaga matanya, maka yang terjadi dia juga gagal menjaga hatinya. Dari perzinahan, dosa yang satu, kepada dosa lain yang lebih besar, yaitu membunuh sesamanya. Ya saudara, tapi memang Tuhan itu penuh dengan kasih karunia. Daud diampuni oleh Tuhan, ada konsekuensi dosa, bagaimana anak yang dikandung oleh Batsheba itu meninggal dunia saudara ya. Tapi setelah itu Tuhan juga memulihkan, dikasih Salomo yang kemudian meneruskan tahta Daud gitu saudara ya. Makanya Bapak Ibu sekalian kita mesti berhati-hati. Berhati-hatilah pada waktu engkau dalam dua kondisi kehidupan ini saudara. Mau tahu apa itu saudara? Yang pertama yaitu at the lowest point of your life. Pada waktu engkau ada di bawah titik terendah dalam kehidupanmu, saudara harus berhati-hati. Karena apa saudara? Karena pada saat itu biasanya kebanyakan manusia matanya akan gelap. Dan kemudian saudara, karena mereka akan berkata, I have nothing anymore to lose. Kalau misalnya sampai membunuh pun aku akan lakukan, mencuri, merampok, korupsi pun akan aku lakukan saudara. Demi misalnya menolong seseorang, menolong keluarganya saudara, karena sudah kepepet banget. So be very very careful kalau hari-hari ini di dalam kehidupan saudara, you are at the very lowest point of your life. Karena kalau saudara gagal untuk menjaga hati, saudara akan hancur binasa. Yang kedua, berhati-hati pada waktu engkau mencapai posisi yang tertinggi dalam kehidupan saudara ya. Jadi ada posisi terendah, ada posisi yang tertinggi. Karena pada waktu engkau sampai di posisi yang tertinggi seperti Daud, berhati-hati karena biasanya orang akan segan dengan saudara, orang gak berani negur saudara, apalagi kalau saudara merasa bahwa engkau mempunyai absolute power. Saudara bisa merasa I am even better than God. Saya bisa lebih baik tanpa Tuhan.
Saudara akan mempunyai kecenderungan untuk memanipulasi orang lain untuk kepentingan saudara. Saudara akan menjadi orang yang begitu jahat hatinya. Dan pada saat itu saudara ternyata saudara orang-orang seperti ini, bahkan seperti Lucifer saudara ya. Dia jatuh dari titik ketinggian yang sangat dalam sekali. Berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Saudara, kita mesti mengerti bahwa Daud memang berhasil untuk menjaga hatinya pada waktu dianiaya oleh orang tuanya. Tetapi dia gagal untuk menjaga matanya sehingga dia membunuh orang yang paling saudara setia kepada dia. Kita tahu pada hari-hari ini ada banyak sekali permasalahan prahara rumah tangga, menantu, mertua, betul enggak saudara ya? Yang terus lebih seru daripada Tom and Jerry, saudara. Lebih seru daripada drakor manapun juga. Nah, makanya kita perlu menjadi orang yang bijak. Nah, jawabannya apa nih saudara? Kalau kebetulan kami tahu saudara ada beberapa orang yang tanpa disengaja, saudara kemudian menjadi lockdown satu rumah dengan mertua, dengan menantunya. Dan berbulan-bulan mereka nggak bisa pisah, saudara. So, pesan dan nasihat kami adalah belajarlah untuk menghormati space satu dengan yang lain. Saudara, kalau misalnya menantumu misalnya berkata, iya nanti saya akan lakukan. Atau udah deh kita pause dulu. Saudara, jangan sampai kita kejar terus. Atau kalau anakmu saudara minta sesuatu. Atau kalau misalnya istrimu atau suamimu. Hargai space mereka. Kadang-kadang kita perlu mundur untuk berdiam diri. Izinkan mereka di dalam misalnya di kamar mandi mereka, saudara di atas tahta mereka. Untuk mereka misalnya punya me time, izinin dulu. Mungkin perlu rilis saudara dari perutnya atau mungkin dari pikirannya. Saudara di atas tahtanya tadi, izinkan 10 menit atau 30 menit lebih lama misalnya. Tahtanya WC ya, jelek Ya, banget. that's the throne right saudara ya. Tahta kita di rumah kan saudara ya. Nah jadi izinkan, berikan satu space karena di sana itu mungkin aja at the lowest point pada waktu itu Tuhan lagi berbicara sesuatu. Sehingga pada waktu sudah rilisnya selesai, saudara dia udah cuci muka, kemudian dia bisa bertemu lagi dengan suaminya, dengan istrinya, dengan menantunya, dengan mertuanya saudara ya. Kita saling belajar menghargai. Jangan lupakan kebaikan orang lain karena adanya ketidakbaikan yang saudara alami pada hari-hari ini. Coba pikirkan sebelum saudara memutuskan atau merusak satu hubungan. Coba pikirkan, hal-hal baik apa? Pikirkan 5 hal yang terbaik yang orang itu pernah lakukan untuk saudara. Kemudian saudara pikirkan lagi, worth it enggak? Layak enggak kalau saya kehilangan hubungan ini? Kalau saya rusak hubungan antara mertua dan menantu, sahabat, orang tua dan anak, kakak ataupun adik. Kalau enggak worth it, saudara mulai sekarang belajarlah untuk meminta maaf dan belajarlah untuk membangun kembali hubungan itu from ashes to victory. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Ya, lanjut dikit tentang hubungan menantu dengan mertua ya. Karena saya tahu ini banyak orang yang sedang menjerit ini. Bagaimana gitu saudara. Nah saudara kalau posisi Anda adalah mantu, saya juga mantu saudara. Pastikan bahwa kita itu treat your parents in law like your own parents ya. Jadi perlakukan mertuamu itu seperti orang tuamu sendiri. Right. Ya, kalau engkau memperlakukan mereka seperti orang tuamu sendiri, maka hubungan itu jadi lebih enak gitu saudara. Seringkali kita mungkin sebagai menantu ilfil sama mertua kita. Nah singkirkan dulu perasaan-perasaan ilfil dan ingat selalu bahwa kalau nggak ada mereka, nggak ada suami kita saudara. Yeah. Dengan itu kita akan mulai bisa menghargai dan That's mengucap right. syukur sama Tuhan gitu ya. Apalagi kalau dapat suami baik ya. Ini nggak tiba-tiba ada gitu loh ya. Maksudmu aku gitu. Iya. Wih, lumayan ya. GR. Puji Tuhan. Nah, jadi itu tapi karena juga didikan dari orang tuanya. Jadi kita juga patut mengucap syukur untuk apa yang sudah pernah dilakukan oleh mertua kita ketika mendidik suami kita dulu saudara ya. Nah tapi tidak bisa dipungkiri banyak mertua yang musuhi menantunya juga. Seperti Raja Saul memusuhi Daud tanpa alasan, tanpa sebab. Pokoknya gak suka aja gitu saudara ya. Nah saudara karena banyak mertua-mertua yang berpikir menantuku ini ya, dia mengambil anakku dari aku. Nah, Mencuri. merampas atau apapun juga Merampok. saudara. Merampok, oke. Dia itu yang merampok anakku dari aku. Dulu anakku gak seperti itu, sekarang beda. Gara-gara menantu sialan ini gitu kan saudara. Nah kalau Anda adalah mertua, jangan pernah berpikir seperti itu. Karena itulah yang membunuh hubunganmu sendiri dengan menantumu, kemudian dengan anakmu juga. Ya, yang membuat things complicated. Tapi cara pandang yang benar adalah
Oh, anakku tidak diambil oleh menantuku, melainkan aku nambah anak ketika anakku menikah dengan menantuku. Jadi kalau sekarang ya kami berdua punya 2 orang anak, dua-duanya memang belum menikah. Tapi suatu saat kalau mereka menikah, cara pandang saya adalah saya tidak kehilangan anak. Tapi saya nambah anak ketika menantu-menantu itu masuk dalam kehidupan saya. Amin. Jadi dari 2 menjadi 4 anak saya saudara. Menjadi lebih banyak untuk diperhatikan, menjadi lebih banyak untuk bisa saling support saudara. Itu akan membuat keluarga kita tuh kuat. Dan hubungan antara menantu dengan mertua itu juga akan kuat saudara. Ya mari kalau ada di antara Anda yang hari ini menyaksikan dan lagi punya permasalahan ini di rumah, pastikan bahwa Anda akan melakukan hal-hal yang tepat. Ya. Jagai hatimu, jagai matamu, ya berikan space yang cukup untuk mereka ya supaya tidak terlalu lu lagi bosan ngelihat dia terus gitu kan saudara ya. Seperti itu tips dari kami. Haleluya. Masuk poin yang ketiga, guard your mouth. Tadi kami udah mention sedikit saudara ya. Kenapa kita perlu menjaga mulut kita? Tadi sudah tekankan nih, bahwa setiap perkataan kita ini adalah benih. Sekali lagi katakan, perkataanku adalah benihku. Ya, saudara, hari-hari ini kami banyak ditawarin oleh teman-teman yang kenal kami, saudara, untuk belanja dari kebun mereka. Saudara, saya percaya kebun yang baik karena bibitnya harus baik. Tanahnya harus subur. Jadi tanah saudara bagaimana subur? Pastikan di masa-masa seperti ini, saudara makan makanan yang benar. Saudara ya, kemarin malam saya sempat nimbang badan setelah 4 bulan gak timbang saudara ya. Cukup mengejutkan saudara ya. Berapa banyak yang terkejut melihat timbangan saudara. Jangan sampai timbanganmu terkejut melihat saudara ya. Saudara ya, jadi saya cukup terkejut melihat timbangan saya, kamu terkejut gak? Terkejut saudara ya. Jadi terkejut. Nah saudara, itu caranya kita harus makan makanan yang benar. Nah makanya saudara, untuk kita tahu ada hasil-hasil ladang atau hasil tanaman yang baik, tentunya diperlukan benih yang baik. Bagaimana dengan perkataanmu? Saudara, makanya saudara perlu, kalau kami sering rekam suara kami, apalagi kami khotbah, nanti kami akan pasti review. Tetapi yang saya maksudkan bukan pada waktu ada orang lihat saudara dan lihat saya. Tetapi pada waktu kita di rumah. Saudara, zaman dulu mungkin banyak orang nulis diari. Saudara ya. Dan kemudian mengungkapkan semua curhat perasaannya. Saudara, zaman sekarang mungkin udah gak terlalu in lagi menulis diari. Walaupun ada beberapa orang yang masih suka journaling atau buat diari. Kalau Sekarang saudara, nulis status. yes. Jangan jadikan sosial mediamu sebagai tempat curhat saudara. Ini berbahaya banget. Tetapi lebih baik saudara punya voice note. Ya, jadi rekam suaramu pada waktu engkau ngamuk. Rekam saudara, jangan kan nanti malu. Ya itu lebih baik, berarti kalau saudara malu dengan suaramu, dengan amukanmu, berarti saudara bisa bayangkan, berarti benihmu itu rusak. Jangan sampai saudara masa depanmu rusak gara-gara ucapan mulutmu. Nah kita tahu saudara di dalam Amsal 4:23 sampai 24 tadi mengatakan, buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-darik daripadamu. Dolak-dalik itu pelin-pelan yang gak punya satu kejelasan. Kalau saudara membaca, merenungkan firman Tuhan dengan benar. Makanya saudara, Tuhan Yesus mengatakan apa? Lukas 6 ayat 45, lihat baik-baik. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ini tadi yang kami katakan. Saudara terus isi halmu dengan hatimu dengan hal-hal apapun itu. Kalau engkau tanam hal yang baik, tidak mungkin yang buruk keluar. Di masa-masa krisis sekalipun gak mungkin yang buruk akan keluar. Contohnya apa? Lihat ladang-ladang daripada teman-teman yang nawarin hasil produk pertanian kepada saudara. Selama musim pandemik ini pun ladang itu tetap menghasilkan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan saya mau ladang atau hidup saya menghasilkan buah kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, karena itu perhatikan ucapan mulutmu karena itu adalah benih yang ditabur di tanah hatimu saudara. Sekarang poin yang keempat yaitu guard your ways atau jagai jalanmu. Kemana engkau pergi? Itu yang dikatakan di Amsal pasal yang keempat ayat 26 dan 27 tadi saudara ya. Tempuhlah jalan yang rata ya saudara dan hendaklah tetap segala jalanmu.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara, biarlah jalan kita itu tetap lurus mengikut Tuhan. Meskipun di masa sulit seperti sekarang ini, ya kan pandemik seperti sekarang ini, ditawarin orang yang gak bener, jangan mau saudara. Tetap jalan yang lurus saudara. Karena jalan lurus itu nanti ujungnya pasti akan mendatangkan kehidupan dan kebaikan. Tapi banyak orang yang menyangka jalannya dia itu lurus padahal ujungnya itu bengkok. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu kalau jalan itu benar-benar lurus atau hanya fata morgana? Kita harus selalu cek dengan kebenaran firman Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus untuk memberitahukan kepada kita hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Kita masih punya mata rohani loh, yang bisa dikasih tahu sama Roh Kudus, jangan ke situ. Tawaran ini kelihatannya menggiurkan tapi tidak baik. Kalau saudara sudah dikasih tahu, nurut, obey. Karena Roh Kudus tahu yang terbaik buat saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seperti halnya yang kita baca lagi. Dalam Amsal pasal yang pertama ayat 10 sampai 16. Ya. Simak baik-baik saudara. Amsal pasal yang pertama ayat 10 sampai 16. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Menurut itu sama Roh Kudus aja, jangan sama nasihat orang yang berdosa saudara ya. Ayat 11, jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Lalu ayat 12 berkata, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Ayat 13, kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Ayat 14, buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Ayat 15, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Ayat 16, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Saudara, di masa sulit seperti sekarang ini mungkin ada tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tapi kalau engkau tahu itu salah, apalagi ingin berbuat jahat sama orang lain. Meskipun keadaanmu susah, sekarang katakanlah lagi gak bisa makan. Bukan berarti engkau harus merampas makanan orang lain. Bukan berarti engkau harus mencuri atau merampok. Kalau masa ini susah, beberapa saat yang lalu saya sudah pernah memberikan nasihat. Kembali bercocok tanam. Kau bisa gak punya duit tapi kau akan tetap punya bahan makanan. Yeah. Ya, jadi bukan berarti karena masa sulit merupakan excuse, alasan untuk kita berbuat jahat. Justru saudara, sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana di masa yang sulit seperti sekarang ini, kita tetap bisa bersinar untuk memuliakan nama Tuhan. Yes. Ada amin saudara. Yes. Atau sebaliknya Bapak Ibu sekalian, berhati-hati pada waktu saudara lagi kaya raya nih sekarang. Saya tahu saudara ya, ada banyak orang bilang krisis nih. Tetapi masih banyak orang kaya dan mereka juga banyak yang baik loh. I have no grudge against orang kaya. Karena orang kaya yang memuliakan Tuhan itu sangat baik sekali. Dan kami sering bertemu dengan mereka pada waktu mereka ada memberkati pelayanan kami. Mereka hidupnya luar biasa. Tetapi berhati-hati dengan orang kaya yang licik. Mereka saudara tahu ada orang kesukaran. Ini cara duniawi banget. Misalnya nih ada satu rumah. Harganya misalnya katakanlah 1 miliar atau 2 miliar. Karena ada orang kepepet nih. Misalnya contoh, tolong dong orang tua saya sakit atau ini keluarga kena COVID. Dan kemudian saya nggak punya uang untuk ngobatin misalnya. Saya mau jual rumah saya. Oh berapa harganya? Ini kalau ditawarkan di luar 2 miliar. Iya deh saya karena BU. Tahu BU kan? Jual aja 1,5 miliar. Oh nggak bisa, kemahalan. Padahal saudara orang itu tahu ini kesempatan. Misalnya ya. Kalau kamu mau saya bantu sekarang uang cash tunai 500 juta. Saudara kelihatannya banyak kan? Kelihatannya baik hati kan? Tetapi orang itu adalah orang yang sangat keji dan sangat jahat. Tuhan membenci perbuatan seperti itu. Atau misalnya punya aset 10 miliar, ditawar 2 miliar aja. Kalau kamu butuh uang daripada keluargamu mati, lebih baik saya tolong kamu saudara. Dan dia tahu nanti dia bisa perbaikin sedikit, dapat untung misalnya 15 miliar. Saudara, Tuhan membenci perbuatan seperti ini. Marilah kita menjadi orang yang bijak. Tidak penting saudara, atau enggak worth it. Kita mendapatkan keuntungan yang banyak ataupun sedikit dengan cara yang tidak baik. Mari kita memuliakan Tuhan. Saudara, saya mau undang tim pemuji untuk kembali ke tempatnya masing-masing saudara. Sebagai penutup, mari kita mengerti. Fokuskan mata dan hati kita pada Tuhan Yesus. Memang kondisi ini sukar.
Tetapi jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Saudara, percayalah karena Tuhan Yesus itu adalah sumber berkat. Dia penyempurna iman dan sumber pertolongan kita. Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan melihat satu video klip singkat performance daripada anak-anak kids ACS. Walaupun dalam kondisi seperti ini saudara, mereka adalah buah hati kami semua. Mereka lagi kami persiapkan di rumah-rumah melalui orang tua mereka. Mereka lagi dilatih supaya orang tua bisa saudara menjadi garda depan. Rencana Tuhan digenapi melalui kehidupan orang tua dan anak-anak mereka sedang mengisi hari-hari mereka dengan hal-hal yang luar biasa. Saudara, memang penampilan mereka belum sempurna. Dapat kami katakan masih jauh dari sempurna. Tetapi mari kita lihat kemurnian hati daripada anak-anak kita. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara diberkati, katakan saya diberkati. Katakan saya mau jaga hati. Katakan saya mau jaga mata. Katakan saya mau jaga mulut. Saya mau jaga daripada jalan kehidupan saya. Haleluya. Kita lagi menunggu multimedia. Saudara bisa renungkan ini nanti. Ada hal-hal yang perlu dirubah dalam kehidupan saudara. Tidak ada satupun orang yang bisa merubah saudara kecuali Tuhan dan dirimu. Mari kita lihat penampilan dari Kids Church. Haleluya. Dan kita percaya, kita pasti diberkati oleh mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara bisa menuliskan kesan saudara tentang apa yang firman Tuhan katakan. Saudara boleh tulis di kolom komen. Karena kita tahu saudara, sehingga kami boleh mengerti, paham apa yang menjadi perasaan saudara. Hal-hal apa yang menjadi kesukaran saudara. Ada nomor-nomor doa yang bisa Anda hubungi. Bahkan ada QR-nya Anda boleh scan. Sehingga nanti tim doa kami akan membantu Anda. Akan berdoa buat Anda. Dan kita percaya firman Tuhan sekali lagi mengatakan bahwa engkau tidak ditinggalkan. Orang benar 6 kali mereka jatuh. Bahkan 7 kali mereka jatuh. Tetapi saya tahu pasti firman Tuhan mengatakan bahwa engkau tidak dibiarkan tergeletak oleh Tuhan. Dan doa orang benar apabila dengan benar-benar didoakan itu besar sekali kuasanya. Haleluya. Ya, mari kita berdoa saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa kami bersyukur. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan biarlah firman-Mu itu terus terngiang dalam loh hati kami. Kami hanya bisa menjaga hati kami sebatas apa yang kami mampu. Tetapi kami perlu Engkau Bapa. Roh Kudus tuntun kami. Berbicara dengan keras dan kuat pada hidup kami Tuhan. Sehingga pada hari-hari ini kami tidak salah langkah. Dan tidak mengambil keputusan yang serong daripada jalan. Terima kasih memberkati setiap jemaat sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian kau yang siap untuk memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan melalui kehidupanmu dan permasalahan saudara. Bersama dengan kami di ACS. Saudara boleh ketikan dan katakan. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yes. Haleluya.
Halo Jemaat Anugerah Church, apa kabar hari ini? Yuk sama-sama tulis di kolom komentar kabar kita hari ini gimana sih? Apakah baik atau ada yang galau? Biar kita bisa saling menghibur. Nah, seperti biasa, tugas saya di sini adalah menyampaikan info-info menarik dari Anugerah Church. Tapi sebelum saya menyampaikan info menarik itu, yuk kita sama-sama memberikan persembahan. Untuk persembahan, nah buat jemaat yang ada di Indonesia nih, bisa berikan melalui QRIS yang ada. Tinggal di scan, oke? Nah, buat jemaat yang ada di luar negeri juga bisa melalui PayPal yang ada. Ini untuk QRIS-nya tersendiri itu bekerja sama dengan OVO, GoPay, dan juga Dana. Dan bisa juga melalui mobile banking BCA. Jadi tinggal di-scan aja ya. Nah, berikutnya juga saya mengucapkan terima kasih untuk semua support dari jemaat online dan juga jemaat yang ada di Storehouse atas semua persembahan yang sudah jemaat berikan sehingga pelayanan ini bisa berjalan hingga saat ini walaupun kita menghadapi banyak tantangan dan juga kendala-kendala yang ada, tapi semuanya bisa berjalan dengan baik karena dukungan dari jemaat Anugerah Church. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih atas kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menyertai kehidupan kami. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bapak, dalam kerajaan surga ini kami anak-anak-Mu. Kami rindu memberikan persembahan kami Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Ini persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, berikutnya saya akan menyampaikan informasi-informasi menarik mengenai Anugerah Church. Yang pertama, untuk hari Kamis kita akan ada ibadah fellowship bersama Pastor Daniel Hendrata. Nah, untuk judulnya atau temanya sendiri nanti akan nyusul ya. Jadi jangan lupa pantengin terus nih Instagram kita di Anugerah Church dan juga Anugerah Ministries. Untuk yang kedua yaitu ibadah hari Minggu. Gak terasa ya kita minggu depan udah masuk ke bulan yang baru yaitu bulan Agustus. Wow, di Anugerah Church juga ada tema yang baru nih. Kita akan membahas tentang keuangan. Jadi jangan sampai kelewat ya. Bulan depan yuk kita sama-sama belajar tentang keuangan. Nah, di minggu pertama Pastor Daniel akan membahas tentang bertahan di tengah krisis. Jadi yuk sama-sama kita belajar di Anugerah Church. Jadi jangan lupa ya, di Facebook Anugerah Ministries jam 10 pagi, di YouTube Anugerah Ministries jam 5 sore, dan juga di Live Channel jam 5 sore. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saat ini kita akan tutup ibadah pada hari ini. Kita angkat pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, Haleluya. ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. Mari jemaat sekalian angkat tangan saudara. Kemuliaan Tuhan, penyertaannya melingkupi, menyertai kehidupan saudara sekalian. Mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Aku melepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kehidupan saudara. Digenapilah firman Tuhan yang firman Tuhan tuliskan dan katakan. Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau naik dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluar dan masukmu. Apapun yang kau kerjakan, selama engkau baik-baik mendengarkan apa yang firman Tuhan telah perintahkan, maka Tuhan lebih daripada sanggup membuat hidupmu berbuah lebat,
dan bahkan kesuksesan, keberhasilan akan Tuhan datangkan demi saudara. This is the year of the Lord's favor. Terima saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya Tuhan baik dan Tuhan memberkati saudara. Bersama dengan kami katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.